Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arzal M. Zain. Saya dosen program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palu. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan pengantar terkait mata kuliah struktur beton dasar. Nah, di mana capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini? Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami apa itu beton bertulang secara material, beton baja tulangan, kemudian apa manfaat beton bertulang. Nah, kemudian mahasiswa diharapkan untuk bisa melakukan analisis di level penampang, hubungan tegangan regangan apabila penampang itu adalah beton bertulang. Jadi kesatuan antara tulangan dan beton. Jadi diharapkan mahasiswa memahami asumsi-asumsi yang digunakan dan batasan-batasan yang diatur oleh peraturan. Setelah memahami hal itu, maka mahasiswa akan kemudian diarahkan mempelajari bagaimana mendesain, menganalisis dan mendesain elemen-elemen struktur beton bertulang. Jadi pada perkuliahan ini, karena ini adalah mata kuliah awal untuk struktur beton dasar, kemudian nanti akan dilanjutkan ke struktur beton bertulang. Pada kesempatan di struktur beton dasar, elemen yang akan pelajari adalah balok dan plat. Balok itu termasuk lentur dan geser. Nah, untuk balok sendiri yang akan dipelajari adalah balok penampung persegi dan balok T. Pada balok penampung persegi itu akan dikenalkan bagaimana balok jika bertulangan tunggal dan juga bagaimana bertulangan rangkap, termasuk bagaimana mendesain tulangan gesernya. Sama halnya juga dengan balok T. Kemudian pada plat itu akan diberikan pengajaran terkait plat dan mendesain plat, di mana plat itu ada dua, plat satu arah dan plat dua arah. Tentunya dengan plat dua arah sendiri itu ada beberapa metode yang akan diajarkan, baik metode perencanaan langsung dan metode-metode lainnya. Nah, untuk metode pengajaran sendiri adalah kami akan mengajarkan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Tentunya penugasan akan dilakukan untuk mendukung capaian pembelajaran. Nah, itu pengantarnya. Kemudian saya akan lanjutkan dengan bagaimana pengajaran di dalam kelas. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari, kita sudah masuk di mata kuliah struktur beton dasar. Yang mana ini pertemuan pertama kalian terkait bagaimana mendesain suatu elemen ketika ada material real yang kita gunakan. Jadi sebelum kuliah ini kan kalian sudah melalui perkuliahan yang pertama itu statika sudah kan, ketika kemudian analisa struktur, setelah itu ada mekanika bahan, dan kemudian akan memasuki mata kuliah desain, termasuk diantaranya beton bertulang. Jadi hari ini kita ada di sini. Jadi setelah kuliah, terutama statika, sebenarnya ini statika ini analisa struktur juga. Biasanya yang dipelajari di statika adalah analisa struktur yang statis terbentuk. Kemudian statika itu analisa struktur statis terbentuk. Kemudian di statika kita pelajari analisa statis tak terbentuk. Jadi apa keluaran yang kalian pelajari di analisa struktur? Yang bisa keluarannya analisa struktur. Jadi di analisa struktur kalian telah mempelajari
sampai dengan hasilnya adalah gaya-gaya dalam ya. Gaya-gaya dalam yang biasanya kalian gambarkan dalam bentuk diagram bidang. Apa saja gaya dalam? Apa? Momen. Kemudian bintang. Kemudian normal ya. Jadi momen, bintang atau gaya geser, makanya dibilang selalu itu momen. Kemudian bintang atau gaya geser. Kemudian normal atau gaya Nah, dengan memanfaatkan apa yang kalian peroleh di sini, kemudian mekanika bahan itu kita kemarin mempelajari terkait properti dari penampang. Properti dari penampang diantaranya misalnya seperti dari penampang. Jadi ini ada di detail ini ada di detail banet. Misalnya logonya seperti ini, desainnya seperti ini. Ini ada di detail banet. Kemudian bagaimana kalau di detail penampang? Detail penampang dalam kita pelajari itu mana? Ini mekanika bahan. Yang itu bisa peroleh apa? Tegangan dan tegangan. Dari situ pada akhirnya kita kan menentukan tegangan merupakan apa yang terjadi pada penampang. Pada domain kita menghitung kecepatan penampang itu disebut dengan desain. Tapi kan kemarin di mekanika bahan kita mengenal ada apa itu jelas. Kemudian apa itu inersia. Kemudian apa itu luas penampang. Oke. Nah, di mekanika bahan kalian masih diperkenalkan itu dengan secara sangat-sangat pendekatan yang bisa digunakan kalian pelajari proses mekanika bahan. Nah, sekarang ketika kita masuk ke tingkatan penampang, ketika kita masuk ke tingkatan mendesain dengan suatu material, makanya ada mata kuliah fotoan sendiri, kuliah pelajar sendiri, itu kita sudah melakukan analisis di tingkatan yang lebih kecil lagi, lebih sudah menggunakan materialnya. Nah, di sini kita menggunakan beton, kita menggunakan beton. Tentunya kita pelajari dulu kenapa apa itu beton. Ya. Sekarang itu beton. Beton berpulang. Jadi ini saya tadi proses yang dilakukan dalam kita lakukan ketika mendesain adalah gaya dalam tadi. Dari gaya dalam nanti ini kita proses desainnya sendiri kita peroleh nanti di Indonesia bukan yang ekonomis. Ingat kuncinya ada di ekonomis. Artinya kalau membangun itu gampang-gampang saja ya. Kita bisa membangun misalnya portal gerbang atau tidak bangunan 2 lantai supaya aman. Ya supaya aman kan saja ada kolom 80 aman. Masalahnya harganya bagaimana? Sesuai tidak? Fungsinya kita di sini, fungsinya suatu sarana teknik sipil itu adalah bisa mengoptimalkan antara posisi, harga, dan fungsi dari bangunan. Itu kita lakukan. Nah, beton kenapa sangat-sangat ini apa? Sangat-sangat sering digunakan ini kelebihannya. Yang pertama, dia sangat sering digunakan karena pertama ini dia cuma terdiri dari pasir, kerikil, semen serta air, sangat-sangat gampang digunakan. Kemudian dicampurkan, kadang kita menggunakan bahan tambah, tapi bahan tambah nanti topik sendiri lagi. Kadang kita menggunakan bahan tambah. Intinya ketika kita mencampur beton ini, nanti akan ada bab sendiri terkait
bagaimana menyusun, itu istilahnya mix design ya, campuran. Kalau bikin kue biasanya setengah ons tepung, 2 biji telur, 1 gelas air. Ya, kemudian beton kayak gitu juga. Semua jadinya tidak disunya. Kalau mau punya beton silakan. Banyak tidak di sana. Kalau tahu dengan itunya langsung kita tahu ini mutunya sekian, mutunya sekian, betul? Nah, tapi dalam mencampur itu sama juga dengan adonan yang saya bilang tadi. Di sini ada kita sebut dengan ini workability dan durability. Workability itu kemampuan untuk dikerjakan. Ya, tentunya begini. Kalau kita mau ngocor, kalau airnya kurang, dia macam-macam untuk dicor. Susah bocor kalau air kurang. Siapa pernah bocor di sini? Susah dicor kalau air kurang, sedikit. Sama dengan adonan juga, kalau kurang air kan tidak tercampur dengan baik. Terus kalau cewek-cewek yang biasa buat adonan barangkali itu biasa buat adonan kan? Oke. Kemudian itu disebutnya workability. Makin cair, iya makin mudah dikerjakan, tapi ada dampaknya juga. Mutunya bisa tercapai. Mutu yang bagus bisa tercapai kalau air terlalu banyak. Karena air yang terlalu banyak itu banyak waktu dia menguap, waktu dia habis airnya, banyak sekali rongga-rongga udara pori yang tertinggal. Kemudian durability adalah daya tahan berapa lama betul kalau tidak bagus, kadang kita tutup dengan palu saja hancur itu durability. Nah, kemudian waktu pengerasan sangat menentukan, karena kapan kita menentukan. Misalnya kalau kita sudah membangun bangunan yang segmentalnya cukup besar, volume cukup besar, kita harus mengatur kapan dia pengerasannya kira-kira kapan kita tercapai. Kita harus bisa atur setting time. Nah, di setting time itu banyak variabel, misalnya suhu waktu pengecoran, itu menentukan. Makanya seringkali kita dapatkan pengecoran itu di malam hari. Itu namanya waktu setting time. Nah, kemudian campuran beton seiring dengan bertambahnya waktu akan menjadi keras seperti batu dan memiliki kuat tekan yang tinggi, namun kuat tariknya rendah. Beton bertulang adalah kombinasi dari beton dan tulangan baja yang bekerja bersamaan membentuk tulangan baja akan membentuk tali yang tidak dimiliki oleh beton, dan tekan akan dipicu oleh beban akan dipicu oleh beton. Jadi maksudnya seperti ini. Beton makin tua, makin tinggi, maksudnya itu sudah makin lama makin meningkat. Dia punya kemampuan. Jadi sebenarnya kalau kita bilang bangunan sudah tua, ya tidak juga. Betul makin tua makin grafiknya makin naik. Tapi grafiknya itu kuat tekannya itu maksimalnya, optimalnya yang bisa kita gunakan itu biasanya tercapai di umur 28 hari. Makanya terkenal sekali itu umur beton 28 hari kita nanti kita gunakan. Dan kita sebut sebagai umur beton adalah muncul ketika dia tercapai umur 28. Karena setelah itu naiknya sudah sangat rendah, tapi tetap naik. Dia bisa berkurang musuhnya, ada penyebab-penyebabnya, tapi nanti kita pelajari. Nah, kemudian dibilang di sini beton itu kuat tekannya sangat rendah, kuat tariknya, ya kan, kuat tekannya sangat tinggi, kuat tariknya rendah. Jadi beton kalau mau tekan kuat sekali. Coba saja ambil beton kurang 15 sampai orang yang bisa tekan untuk hancur. Bisa sekali, kuat tekannya sangat tinggi, tapi kuat tariknya rendah. Kuat tarik itu maksudnya kalau ini kita pegang terus kita tarik, dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Biasanya dia cuma punya ada di kisaran sekitar 10% dari kemampuannya. Biasanya di penampak yang terjadi daerah-daerah terjadi tarik, tetap saja kita
menggunakan tulangan dalam beton kita sebut dengan beton bertulang atau bahasa Inggrisnya itu reinforced concrete. Beton yang direinforce, beton yang diberikan tambahan kekuatan dengan harapan bahwa tulangan akan dipikul sama siapa? Tarik atau dipikul sama tulangan, kemudian akan disitu sama Oke, sejarah penggunaan beton ini juga cukup panjang juga sejarah penggunaan betonnya. Jadi beton itu sudah digunakan dari tahun 126 Masehi. Jabatnya itu pertama digunakan oleh orang Romawi. Mereka menggunakan abu vulkanis yang dicampur dengan kapur dan air yang ternyata bisa membahas di makalah. Makanya di Yunani itu banyak bangunan-bangunan seperti ini, Pantheon ini juga menggunakan beton. Kemudian lompat jauh sekali pada tahun 1824 Joseph Ashley memproduksi semprot belanda di Inggris. Ini sampai sekarang sudah digunakan dan disebut dengan semen Portland. Kodenya itu biasanya PC, Portland semen. Sampai sekarang sudah digunakan. Itu sebenarnya alasannya adalah karena pertama kali kuat itu menggunakan batuan-batuan dari tambang di Pulau Portland di Inggris. Sampai sekarang dia melekat. Kemudian tahun 1867 Joseph Monnier mulai menggunakan beton bertulang, tapi beton bertulangnya tidak seperti yang kemudian sekarang. Dia waktu itu cuma beton yang dikeraskan dengan menggunakan kawat baja. Tapi waktu itu sudah dipatenkan. Dan kemudian di awalnya tapi setelah itu sudah mulai dibuat kolom dan balok dengan menggunakan beton bertulang. Kemudian nomor 77 ini juga sudah mulai ada pemecatan. Di sini sudah mulai ke tingkatan analisis. Kalau Monnier kemarin masih istilahnya itu masih idenya tukang. Bisa dapat tulangan kalau itu besar. Jadi dengan menggunakan tulangan, kalau bisa lebih panjang, kalau juga bisa lebih kuat. Tapi tidak ada analisisnya sama sekali. Semua cuma tukang suka. Jadi kita sering, kamu kan sering kalau coba kamu bangun, kan ada yang tukang lebih banyak. Makanya kamu nanti kalau jadi alternatifnya jangan kata sama tukang, malu. Bukan itu banyak ide. Tapi idenya mereka itu cuma biasanya berdasarkan logika dan pengalaman. Kadang idenya tidak semua betul juga, karena banyak. Misalnya ada sekarang saya lihat belakangan yang lagi rame menggunakan plat talingan sebagai plat lantai. Ada, coba kalian lihat di YouTube itu rame itu seolah-olah teknologi yang bagus sekali. Padahal banyak sekali kelemahannya. Tapi kalau cuma sekedar bisa. Apalagi tidak dibangunkan karena yang dibangun mungkin cuma rumah tinggal juga, bebannya tidak terlalu besar, jadi main-main saja. Tapi bukan berarti dia cuma bisa bilang bisa, tapi tidak punya penjelasan. Apalagi kalau sudah lebih kompleks. Nah, fungsinya kamu ini bisa menjelaskan itu kenapa bisa, kenapa tidak bisa. Nah, kemudian mulai lakukan ini. Mulai dilakukan asumsi-asumsi. Ini sudah mulai beriset karena sudah ada 50 teknologi yang diuji sehingga untuk menyimpulkan bahwa beton dan baja bisa diasumsikan sebagai suatu kesatuan, sebagai suatu perampang yang kemudian tidak lama setelah itu dalam sulit dikenalkan. Jadi tulang mulut itu kembang-kembang karena kita melakukan antara beton yang mengeras
kebetulan tidak sendirilah kita itu. Intinya adalah kita memberikan sesuai namanya prategang ya. Kita memberikan jaringan awal kepada beton sehingga penontonnya bisa menjadi sangat-sangat panjang. Oke, ke sini sampai sekarang kalau kalian kenal perusahaan yang mengenai sini yang bergerak di bidang seismik, yang memproduksi, nah, misalnya saat ini kalau kita sedang membangun rumah sakit Anutapura, kemarin sempat kalian kuliah di Anutapura ya, yang di Anutapura itu menggunakan desolator, sampai sempat turun ke desolator. Nah, itu dari perusahaan ke sini, nah kita menggunakan. Nah, tahun 1993 dimulailah secara lebih spesifik ini untuk memberikan konkret itu. Tahun 1993 akhirnya ada suatu proses metode desain yang terstandarisasi. Betul. Ketika SCI dari semua hasil-hasil riset yang tercerai-berai itu akhirnya mulai disatukan, dibagikan menjadi suatu standar perencanaan. Kalau di Amerika waktu betul kita kenal SCI, American Concrete Institute. Di Indonesia lembaganya tidak seperti itu, tapi standarnya kita mengadopsi standar-standar dari SCI, kemudian dijadikan standar nasional Indonesia. Jadi penggunaan peraturan standarisasi ini atau masih banyak orang bilang code, code peraturan itu sangat sebagai perencana, terutama kalau teman-teman nanti yang ini berkarir sebagai perencana setelah selesai itu harus dipahami, karena itu standarisasi itu selalu terbarui setiap beberapa tahun sekali, dan itu kalau mau dibilang mulai dari Qurannya perencana, semuanya Qurannya perencana, semuanya harus berbasis aturannya dari sana. Dan proses pembelajaran tidak selesai setelah perkuliahan saja. Kenapa? Karena di sini itu banyak keluarnya bahkan ratusan yang setiap periode, setiap beberapa tahun sekali diperbarui. Makanya kita saja yang dosen sama dengan saat ini setiap beberapa tahun sekali kita belajar lagi, kita belajar lagi itu sebenarnya karena perubahan cukup drastis, karena Indonesia yang sangat aktif terhadap gempa juga menuntut tingkat daya ulangan itu yang tinggi sekali. Tapi daya ulangan karena daya negara sesuai dengan daya kita. Nanti untuk gempa ada lagi sendiri, dengan baja ada lagi sendiri. Aturannya banyak sekali. Oke. Nah, ini keuntungan dan kerugian. Keuntungannya betul-betulan pertama keutakannya tinggi. Kualitasnya tinggi, tergantung mixnya tadi atau sebelah adonannya tadi, buktinya itu tinggi sekali. Sampai saat ini itu yang paling umum kita gunakan itu betul berat, itu cukup umum, terutama di daerah dengan resiko gempa tinggi itu biasanya minimal 21, sesuai safety tadi. Indonesia sudah seperti tadi. Nah, kemudian tahan api, dia tidak mudah terbakar. Jadi misalnya bangunan kayu sekali menyala habis. Kalau tidak, meskipun setelah dari rumah biasanya belum dicek. Nah, baja setelah interaksi dan kurang kemampuan. Kemudian strukturnya kaku.
paling tua, secara ekonomis. Struktur yang masif memanfaatkan kapasitas yang besar biasanya sangat masuk akal harganya kalau kita kemudian bisa dibuat dalam industri tertentu yang dicetak dulu di luar, baru kemudian dibawa di lokasi. Setelah itu tenaga kerjanya cenderung tidak perlu terampil. Nah, itu kelebihan terutama di daerah seperti kita. Kalau penggunaan pajak, tukang las itu sertifikasi karena dia itu bekerja dalam tingkat presisi dalam Indonesia. Coba kalian bayangkan kalau misalnya lubang-lubang bau sudah dibuat di workshop, presisinya sekian dan waktu dikerjakan di lapangan lari. Presisinya dalam meter. Jadi tukang pajak bau itu dia bersertifikasi. Alhamdulillah juga belakangan ini kerjasamanya AKI himpunan Republik Indonesia dengan SCI, beberapa SCI saya bilang tadi beberapa minggu kemarin sebelum puasa ada seminar di mana kita mau mencoba membuat standarisasi terkait definisi beton di lapangan. Kita sudah semakin maju sebenarnya. Makanya saya bilang, dan sekali lagi teknisi beton itu yang di level awal syaratnya untuk ikut kemarin itu adalah SMA saja untuk tukang. Jadi jangan sampai kamu sarjana kalah nanti sama teman-teman di lapangan. Bayangin kalau tukang sudah terstandarisasi, terus kalian jadi sarjana setengah-setengah. Kawain dong. Oke, itu keuntungan. Kenapa kekurangan? Kekurangannya totalnya rendah. Nanti kita jelaskan. Terdapat di struktur material beton perlu dicampur, dicetak, dan itu perlu dilakukan proses perawatan. Jadi terlalu banyak aktivitas. Untuk menjaga mutunya itu ada aktivitas. Kita harus campur, kita harus tuang. Semua punya metode, punya cara masing-masing untuk mencampur, tuang. Bahkan perawatan. Ketika dia sudah dituang, ada proses itu proses curing, ada peran lain juga untuk memastikan untuk beton itu tercapai. Terlalu banyak aktivitas. Makanya betul butuh banyak skill. Makanya butuh banyak pemahaman. Butuh banyak pemahaman. Kemudian biaya pembuatan cetakan atau casting. Biaya casting itu tinggi. Itu tinggi biaya casting. Bahkan satu gunung yang lumayan besar itu casting bisa miliaran. Biaya casting tinggi. Setelah itu ukuran dan dimensi penampang satu beton umumnya lebih besar. Jadi biasanya penampangnya selalu lebih besar daripada ketika beban yang sama harus diterima sama material seperti baja. Nah, mutu beton itu sangat tergantung dari proses pencampuran dan proses seperti kata dan sedang tadi mutu beton sangat tergantung sama campurannya, ruangan seperti apa, bunyinya seperti apa. Kontrol. Nah, sekarang ke elemen struktur itu, jadi tidak semua dari satu bangunan yang kamu lihat, bangunan dari itu terus itu struktur semuanya, tidak semua struktur. Elemen struktur itu secara sederhana kira-kira begini: plat lantai, balok, bolong, dinding, fondasi. Plat lantai itu yang ini. Plat ini plat lantai 2 atau terusnya, karena kita menggunakan itu beton berulang. Ada juga slab concrete, yaitu plat lantai yang di atas tanah. Biasanya itu tetap kita ulangi karena cuma satu layer saja. Tapi untuk daerah-daerah yang cenderung tanah dasarnya lemah, kalau permukaannya tidak bagus, kita menggunakan slab concrete. Kemudian
Kemudian balok gelas, ini balok, balok yang mengikat kolom. Kolom kalau lantai tadi fungsinya adalah menerima beban langsung dari bangunan. Kemudian ditransfer ke balok. Balok itu tingkat di balok. Balok menerima beban dari plat, kemudian bisa beban ke kolom. Kolom. Jadi bahasa itu kolom, bukan tiang. Kalau tiang itu bahasa teknisnya itu kita gunakan untuk pancang, tiang pancang atau tiang bor. Beda ya. Yang bendera lainnya. Kemudian kolom. Oke. Nah, ini kolom. Kolom, ini kolomnya jelas kolomnya sering kelihatan. Kolom itu akan menyalurkan beban langsung ke gelas. Kolom akan menyalurkan beban ke fondasi. Fondasi akan menyalurkan beban ke tanah. Jadi nanti beban itu bukan fondasi tapi tanah. Tapi kita harus pastikan fondasinya kita cukup untuk menyalurkan beban ke. Kemudian ada yang lain, misalnya dinding, tapi yang dimaksud di sini dinding bukan dinding pasangan bata, yang dimaksud di sini adalah dinding geser, dinding bukan bertulang, kadang dia dinding geser, kadang dia dinding gerakan, biasanya di basement ada, tapi kalau nanti ini di sebagai dinding geser ada. Itu untuk mengambil panah lebih kepada ini ya terus ini lah, ini gambaran tadi juga ada cuma saja. Nah sekarang standar perencanaan saya bilang tadi kita di sini betul tulang itu menggunakan SNI 247 2019. Sejauh ini lebar, meskipun ini mengadopsi STI 1814, sementara STI sendiri sebenarnya sudah keluar STI 1819. Cuma saya tidak tahu kapan kita sukses dalam mengadopsi. Kemudian dalam standar sekarang ini kita sudah menggunakan prinsip load resistant factor design atau Indonesia disebut dengan LPK design faktor beban keamanan, beban dan ketahanan. Jadi intinya adalah kuat rencana. Kuat rencana itu harus lebih dari keluar produk. Kenapa kuat? Jadi kuat rencana itu adalah kuat nominal yang dikali dengan suatu nilai reduksi harus lebih tinggi daripada gaya demand. Oke, kuat nominal. Jadi ini kuat nominal menggambarkan tingkat kekuatan elemen struktural itu dengan metode konservatif. Jadi kita hitung dulu. Kuat nominal dari susunan apa? Ini dengan suatu produksi itu harus lebih tinggi daripada gaya demand. Tadi dari gaya dalam ada 3, normal dan geser. Itu semua harus diperhitungkan, harus lebih tinggi terhadap ultimate. Kemudian, nah jadi kalau dasar-dasarnya adalah kecil seperti ini. Kalau gaya yang bekerja itu 100 km, berarti penampungan kamu harus bisa pastikan bisa memikul 100 kN dikali dengan suatu faktor reduksi. Jadi nilai nominalnya ini dikalikan dengan faktor apa? Nilai kemampuan ini. Jadi misalnya ini punya kemampuan berapa? 120 dikalikan faktor reduksi. Kalau dia masih 101 berarti masih bisa kita gunakan. Jadi itu intinya. Naik ke dalam.
beban gempa itu acuannya kita dari sini 17/26/2019, dan beban gempa sendiri itu 17/27/2020. Pembebanan ini kita sebenarnya mau berpikir peraturan itu ASCE, ASCE 7. Kalau sekarang kita ini baik yang 17/26 ini dan 17/27 kita mengadopsi ASCE 16. Meskipun sekarang sudah ada ASCE 7/20, tapi sejauh ini belum ada aturan kita yang baru. Nah, kita umum kira-kira kayak ini. Jadi di situ di pembebanan itu terutama kita yang kasih dulu lah untuk gempa. Jadi misalnya di situ nanti dijelaskan kalau ini berat jenis, ini berat jenis, kemudian beban hidup, beban hidup untuk rumah sederhana 1 volume program untuk meski, lantai sekolah 250, ruang olahraga dan nanti lagi semua di situ. Kemudian ada juga beban angin, juga itu diperhitungkan, tapi itu beban angin itu bekerja secara horizontal, beban angin itu bekerja secara dia sama dengan dia beban lingkungan, sama dengan gempa. Jadi seringkali kita cuma berhitungkan satu saja, yang mana dari dominan angin atau gempa. Kebetulan di Malaysia kita